datang di Tria Yuanita YouTube channel. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Selamat menyimak konten pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya, khususnya kelas 5 MI Perwanida Blitar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Anak-anakku, jangan lupa tetap terapkan 5M meskipun sudah diizinkan untuk tatap muka. Baik anak-anak, kali ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas 5 di pertemuan yang terakhir, yaitu bab yang ke-10. Apa yang kita pelajari hari ini? Betul sekali, kita akan mempelajari tentang kisah Qorun. Baik, langsung saja kita simak bersama-sama. Siapakah Qorun? Nah, Qorun merupakan kaum dari Nabi Musa alaihi salam. Beliau berkebangsaan Israel, namun bukan berasal dari suku Kipti atau Gipsi bangsa Mesir. Beliau adalah seorang yang kaya raya, namun durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qorun adalah orang kaya yang sombong, kikir, dan juga angkuh. Apabila disuruh mengeluarkan zakat, sedekah, dan membantu orang miskin, ia menolak dan mengatakan, "Saya memperoleh harta benda ini adalah dengan ilmu pengetahuan atau kepintaran saya sendiri." Qorun seorang yang sombong dan kasar, memiliki akhlak tercela. Qorun mabuk dan terlena oleh melimpahnya harta dan kekayaan. Semua itu membuatnya buta dari kebenaran dan tuli dari nasihat-nasihat orang mukmin. Qorun telah berbuat durhaka kepada Allah. Ia menganggap seolah-olah harta yang dimilikinya akan kekal, dan karena kekuatannya dapat diperoleh harta sedemikian banyaknya. Nah, sifat utama Qorun adalah kikir dan serakah. Kita bahas bersama-sama satu persatu terlebih dahulu. Nah, azab atas kikir dan serakahnya Qorun. Qorun menolak untuk berzakat dan bersedekah. Ia sangat kikir dan serakah. Ia tidak mau mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki kepadanya. Akibat kedurhakaannya itulah Allah menghukum Qorun dengan membenamkan dirinya bersama-sama dengan seluruh harta yang dimilikinya di dalam tanah. Allah membenamkan harta dan rumahnya ke dalam bumi. Terbenam dan mengangalah bumi sehingga tenggelamlah Qorun beserta seluruh harta yang dimilikinya ke dalam tanah. Tidak bermanfaat harta kekayaan dan perbendaharaannya. Peristiwa tersebut diabadikan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-Qasas ayat 81 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fakhosafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'ati yang durunahu min dunillah wa ma kana minal muntaswirin. Yang artinya, maka kami benamkan dia, Qorun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Al-Qasas ayat 81. Kita bahas satu persatu. Kikirnya seorang Qorun. Kikir adalah akhlak tercela yang harus kita hindari. Kikir lawannya adalah dermawan. Kikir sama dengan bakhil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Al-Lail ayat 8 sampai 11, yang artinya, dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu pertolongan Allah, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Surah Al-Lail ayat 8 sampai 11. Nah, berikut kebiasaan yang dapat kita tanamkan untuk menghindari sifat kikir. 1. Mengingat-ingat bahwa harta yang kita miliki adalah titipan Allah SWT. 2. Membiasakan diri memberi kepada orang lain walaupun sedikit. 3. Mengingat pahala yang didapat apabila kita bersifat dermawan. 4. Sadar bahwa harta benda tidak akan kekal dan dibawa mati. Dalam kisah Qorun dijelaskan bahwa ia memiliki sifat kikir. Allah telah menganugerahkan kekayaan berupa harta benda yang melimpah kepada Qorun. Akan tetapi, Qorun sama sekali tidak mau membantu orang yang kesusahan. Sebaliknya, Qorun justru suka pamer kepada orang-orang tersebut. Nah, selain sifat kikir, Qorun juga dihinggapi sifat serakah. Keserakahannya terhadap harta benda membuatnya lupa diri bahwa kekayaan yang dimilikinya adalah karunia Allah semata. Serakahnya Qorun. Nah, serakah ini ciri-cirinya hampir sama dengan tamak. Di dalam hati orang serakah tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya. Ia selalu merasa kurang meskipun ia mempunyai uang, kedudukan, dan banyak kelebihan yang dimilikinya, ia tetap merasa kurang. Nah, adapun ciri-ciri orang serakah yang pertama, 1. Tidak mau berbagi atau pelit. 2. Selalu menginginkan bagian yang paling banyak. 3. Rakus terhadap dunia. Dan 4. Tidak peduli terhadap kepentingan dan penderitaan orang lain. Nah, kerugian apa yang ditimbulkan dari sifat serakah? 1. Dijauhi teman dalam pergaulan. 2. Dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menjadi teman setan. Dan yang terakhir, hidupnya akan selalu gelisah. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar terhindar dari sifat serakah. Yang pertama, membiasakan diri mensyukuri setiap pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. 2. Menanamkan dalam hati sifat qanaah. 3. Tidak membanding-bandingkan nikmat yang dimiliki orang lain dengan diri sendiri. 4. Mengingat azab Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang memiliki sifat serakah. Dan kelima, tidak melupakan kehidupan akhirat yang lebih kekal ataupun abadi. Nah, itulah anak-anak kisah kikir dan serakahnya Qorun. Masih ingat apa yang kita pelajari tadi? Betul sekali. Kita tadi mempelajari tentang kisah Qorun yang kikir dan serakah. Nah, anak-anak, tugas kalian hari ini adalah ceritakan kembali kisah Qorun dengan bahasamu sendiri pada buku tulis Akidah Akhlak, kemudian upload pada kolom KI 4 di e-learning. Mudah bukan? Selamat mengerjakan. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan ilmu yang kalian peroleh berbarokah. Ingat, tetap jaga kesehatan, terapkan 5M, dan semoga Allah menjaga kita dan melindungi kita dari wabah penyakit apapun. Ustazah akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.